semuanya. Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sistem komando. Jadi untuk yang pertama ini kita akan menjelaskan mengenai pengertian sistem komando. Jadi apa sih itu sistem komando? Sistem komando itu adalah sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya itu diatur oleh pemerintah atau pusat kekuasaan. Pemerintah itu menentukan apa yang harus diproduksi, berapa kuantitasnya, bagaimana cara memproduksinya, dan kepada siapa barang tersebut diedarkan. Dalam sistem ini, masyarakat dan perusahaan tidak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kegiatan ekonomi sendiri karena semuanya sudah diatur oleh negara melalui perencanaan atau pusat perencanaan. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri sistem komando. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama, pemerintah memegang kendali penuh terhadap perekonomian. Yang kedua, produksi dan distribusi barang diatur oleh negara. Yang ketiga, hak milik pribadi itu terbatas. Yang keempat, harga barang biasanya ditentukan oleh pemerintah. Yang kelima, tujuan utamanya itu untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keenam, perencanaan ekonomi dilakukan secara singkat. Nah, yang selanjutnya itu adalah tujuan dari sistem komando. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial, mewujudkan pemerataan ekonomi, menghindari persaingan bebas yang dianggap merugikan masyarakat kecil, dan yang terakhir yaitu untuk mengatur penggunaan sumber daya agar lebih terarah. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari sistem komando. Kita akan menjelaskan yang kelebihan dulu. Yang pertama, kelebihannya yaitu untuk pemerintah lebih mudah mengontrol harga dan kebutuhan pokok, kesenjangan ekonomi antar masyarakat dapat dikurangi, produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir pengangguran dapat ditekan karena pekerjaan biasanya diatur oleh negara. Yang selanjutnya kekurangan, yang pertama ada kebebasan individu dalam berusaha sangat terbatas. Yang kedua, masyarakat kurang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena hasilnya diatur oleh negara. Yang ketiga, sering terjadi birokrasi yang lambat dan tidak efisien. Yang keempat, rentan terjadi korupsi oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Yang terakhir yaitu inovasi dan kreativitas masyarakat cenderung lebih rendah. Contoh negara yang memiliki sistem komando. 1. Uni Soviet. Uni Soviet pernah menggunakan sistem ekonomi komando secara penuh. Pemerintah mengatur seluruh kegiatan ekonomi negara, namun sistem ini akhirnya mengalami krisis dan runtuh pada tahun 1991. Yang kedua adalah Cina pada masa Mao Zedong. Cina dahulu sangat menerapkan sistem komando dengan perencanaan terpusat. Tetapi sejak masa Deng Xiaoping, Cina mulai menggabungkan sistem komando dengan mekanisme pasar sehingga ekonominya berkembang lebih pesat. Yang ketiga adalah Korea Utara. Korea Utara sampai sekarang masih banyak menerapkan sistem ekonomi komando, di mana pemerintah memiliki kontrol besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Kesimpulannya adalah sistem komando adalah sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah melalui perencanaan terpusat. Sistem ini bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan, tetapi dalam praktiknya sering menghadapi masalah seperti rendahnya motivasi kerja, kurangnya kebebasan ekonomi, dan lambatnya perkembangan inovasi. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang sistem komando. Terima kasih. Terima kasih.